Markus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saya kasih judulnya imanmu menyembuhkan. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya baca dengan cepat aja ya. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di mana? Di rumah. Berarti dia sedang ada di dalam rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Jadi ketika Yesus membagikan firman, ketika Yesus berkhotbah di dalam rumah, rumah itu penuh sesak sampai orang gak bisa masuk. Ya, oleh karena itu ayat 3 ngomong kayak gini, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ya, dikatakan digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ada 3 yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu, 3 kebenaran dari cerita ini. Langsung aja, yang pertama adalah imanmu dan imanku. Tadi ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, ya, iman mereka yaitu imanku dan imanmu, ya, maka Tuhan menyembuhkan si lumpuh ini. Ya, ketika melihat iman mereka, iman Anda dan iman saya. Ya, jadi dengan kata lain saya mau ngomong kayak gini loh. Ketika Tuhan melihat iman siapa? Iman mereka? Iman 4 orang kan yang lagi nandu. Ya. Itu enggak mudah Bapak Ibu. Tadi dikatakan ketika Yesus berkhotbah, dia sedang ada di dalam rumah. Banyak orang dan orang mau masuk enggak bisa. Apalagi ini si lumpuh. Ya. Si lumpuh ini benar-benar enggak bisa sampai mereka digotong 4 orang. Ya. Saya enggak tahu bagaimana 4 orang ini gotong, mungkin di benak saya ya pasti 1 kanan kiri depan, 1 kanan kiri belakang. Enggak tahu lagi caranya gimana, saya enggak tahu, itu di benak saya kayak gitu. Ya. Dan buat saya mungkin kalau itu saya, atau mungkin saya enggak nuduh ya, mungkin Anda semua ketika melihat kita gotong orang lumpuh itu mau datang kepada Yesus, lihat rumah itu penuh, kalau saya bilang, puji Tuhan. Mungkin bukan waktunya sekarang, waktu Tuhan, waktu yang terbaik, pulang mungkin. Kita bak si lumpuh itu pulang, mungkin. Ya kan? Tapi 4 orang ini mereka berjuang dengan gigih, dia terus berusaha sampai akhirnya dia naik atap, dibolongin atapnya, singkat cerita pokoknya orang lumpuh ada di depannya Tuhan Yesus. Betul enggak? Gampangnya kan kayak gitu kan cerita itu. Benar enggak? Ya. Yang saya lihat dari poin yang pertama, imanmu dan imanku, iman mereka itu, saya mau ngomong kayak gini, ya. Ada ketika terjadi mujizat, karena di situ ada yang namanya kesepakatan, makanya dikatakan iman mereka. Ya. Firman Tuhan bahkan katakan di Matius 18, saya lupa itu 19 kalau enggak salah, ya. Ketika 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, maka aku akan hadir, ya.
Ketika ada 2 orang atau lebih bisa bersepakat untuk melakukan sesuatu, di sana ada kehadiran Tuhan. Dan jika Tuhan hadir, maka mujizat itu akan terjadi. Amin. Amin. Ya. Maksud saya ketika sama seperti 4 orang ini, ketika dia bawa si lumpuh ini datang, apakah 4 orang ini tidak kengangguran? Apakah ya wis aku enggak punya kerjaan, tak bantu ngangkat. Enggak. Tapi makanya kenapa saya ngomong tadi imanku dan imanmu. Saya percaya iman 4 orang ini juga pengen melihat si lumpuh ini disembuhkan. Makanya mereka berupaya berjuang sedemikian rupa supaya bisa ketemu dengan Yesus. Betul enggak? Kalau mereka enggak sama-sama 1 orang aja enggak sepakat. Capek aku yang sebelah sini capek. Wes kamu bertiga aja ya, Bisa enggak? Bisa enggak? Yang orang nomor 3, iya aku ya capek, wes kamu berdua aja ya. Yang kedua juga sama, yang ke-1 juga sama. Ngomong sama si lumpuh, wes kamu jalan dewek ya, enggak tahu caranya gimana. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Maksud saya bisa ngomongnya kayak gitu, tapi maksudnya si lumpuhnya jalannya ya mungkin enggak bisa. Tapi maksud saya orang 1, 2, 3, 4 mau ngomong kayak gitu bisa. Makanya tadi saya ngomong di dalam poin imanku dan imanmu itu ada kata sepakat. Baru mujizat terjadi. Karena ada kehadiran Tuhan, mujizat baru terjadi. Kalau kita lihat sama di kitab Perjanjian Lama. Bagaimana ketika bangsa Yahudi mau dihabisi. Kitab Ester itu. Ester ngajak mereka semua, jangan aku aja yang berpuasa. Tapi ajak seluruh rakyat itu berpuasa. Benar gak? Supaya apa? Kalau cuman Ester aja yang maju, dia ngomong, ini kan yang mau dibunuh kan kalian, bukan aku. Sebetulnya kan gitu kan. Gampangnya kan gitu. Tapi Ratu Ester ngajak semua. Dan saya percaya di dalam kesepakatan antara imanku dan imanmu. Iman Anda semua, iman kita semua. Ya, kita percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Ya, itu yang nanti ketika kita lakukan nanti. Ya, kalau ada yang sakit, ayo kita sepakat sama-sama minta supaya mujizat Tuhan terjadi. Kita bisa menolong dengan apa yang ada di dalam apa yang kita punyai. Apa yang ada dalam kehidupan setiap kita. Amin. Tolonglah dengan apa yang ada pada kita atau apa yang kita punyai. Dan tolonglah dengan apa yang bisa kita lakukan. Apa yang Anda punya sama seperti ketika Petrus dan Yohanes berjalan di gerbang indah itu. Emas dan perak aku tidak punya. Tapi apa yang kupunya aku berikan kepadamu demi nama Yesus. Apa yang kita punya, ya, ini bayangan saya Bapak Ibu ya. Saya tidak tahu juga di cerita yang kisah si lumpuh digotong oleh 4 orang ini. Itu tandunya punya siapa saya juga tidak tahu. Dapatnya dari mana juga saya tidak tahu. Benar ya, enggak diceritakan kan. Tapi maksud saya apa yang mereka bisa lakukan untuk menolong si lumpuh mereka akan lakukan. Bisa jadi yang punya tandu salah satu dari 4 orang itu bisa. Bisa jadi tandunya pinjam tetangga, pinjam orang lain, bisa. Tetapi mereka berusaha dengan apa yang mereka bisa lakukan supaya ini mengalami mujizat. Supaya orang si lumpuh ini bertemu dengan Tuhan. Nangkep maksud saya? Apa yang kita punya, apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan setiap kita. Ayo gunakan itu untuk apa? Untuk bisa menolong orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Atau sebaliknya, ekstrimnya kadang gini, kadang gini ada orang-orang juga kadang gini, aku nggak punya ini, aku nggak punya ini, nggak mau melayani Tuhan. Ada loh yang kayak gitu, betul nggak? Ya, saya nggak lagi nyinggung yang di sini nggak. Ya, mengatakan, aduh, aku masih belum bisa ini, nggak bisa aku melayani Tuhan. Apa yang ada, saya percaya Tuhan pasti memberikan sesuatu dalam diri setiap kita untuk kita pakai untuk kemuliaan namanya. Amin. Ya. Kalau Tuhan taruh itu sama seperti 4 orang ini tadi, ya berjuang loh. Tadi firman Tuhan juga tuliskan kan, bahkan mereka nggak menyerah, mereka naik ke atap. Ya, nggak mudah, mungkin kita bacanya mudah. Naiknya aja susah, apalagi nurunkannya. Bener nggak? Kalau nurunkannya salah itu nggak malah lumpuhnya nggak malah sembuh, betul nggak? Bisa ketemu Tuhan itu pun kalau sudah dalam Tuhan gitu kan. Ya kan?
Artinya apa yang ada dengan yang mereka punya, mereka bergerak sama-sama sepakat. Ayo hari ini kita sama-sama sepakat supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Bagi Bapak Ibu mungkin saudara yang nanti, ya kalau ada loh, saya tidak doakan di sini banyak yang sakit, enggak. Puji Tuhan kalau enggak ada yang sakit. Ya, tapi kalau enggak pun nanti enggak ada yang sakit. Ketika Bapak Ibu pulang tahu ada keluarga yang sakit atau ada teman, berdoa, sepakat sama-sama. Amin. Yang kedua dari kebenaran ini yang mau saya katakan adalah kehendak Allah. Ayat 10 dikatakan Yesus itu mengampuni dosa. Kehendaknya Tuhan mau mengampuni dosa si lumpuh ini terlebih dahulu. Biasanya Tuhan menjawab doa orang yang benar. Bukan doanya yang benar, orangnya yang benar. Dan orang tersebut mengenal Tuhan. Karena orang yang mengenal Tuhan, orang tersebut pastilah tahu kehendak Tuhan. Biasanya Tuhan menjawab doa orang yang benar. Karena orang benar biasanya tahu kehendak Tuhan. Ya. Kenapa poin yang kedua saya tulis kehendak Allah? Ya. Kalau Bapak Ibu baca ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, salah satu contohnya ada di ini Markus 1 yang ayat berapa ini? 40 sampai 45 ketika Yesus menyembuhkan seorang yang kusta. Orang kusta ini datang kepada Tuhan Yesus, kemudian dia mohon sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, maukah engkau menyembuhkan aku? Jawab Tuhan Yesus gampang, aku mau. Nanti baca sendiri, aku mau. Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Juga di dalam peristiwa yang waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu, dia ngomong Tuhan Yesus, sebelum memberi makan Tuhan menyembuhkan mereka. Artinya kehendak Tuhan yang harus terjadi terlebih dahulu. Ya. Poin saya dalam kehendak Tuhan kayak gini. Sebelum kehendak Tuhan terjadi, ya, poin 1 tadi imanmu dan imanku. Kita ini bisa menjadi partnernya Tuhan, bukan jadi Tuhan ya. Kita ini bisa jadi partnernya Tuhan. Tuhan, tolong dong ini sembuhkan. Itu nanti urusannya Tuhan menyembuhkan. Nangkep maksud saya? Ya, contoh paling jelas dalam firman Tuhan, bagaimana ketika Abraham nego dengan Tuhan, ketika Sodom dan Gomora mau dimusnahkan. Benar gak? Tawar-tawaran kan? Tahu semua kan cerita itu kan? Kalau ada Tuhan, ya 50. Nawar terus. Sampai akhirnya berapa? 5 ya kalau gak salah, benar gak? 5 atau 10? Nah bingung nih pendetanya kok ngetes itu. Ya. Tapi artinya kita ini bisa jadi partnernya Tuhan supaya kehendaknya terjadi. Sama seperti ketika Musa ketika dia memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel kan sudah terkenal, kita juga sudah tahu. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal. Tuhan sampai akhirnya pernah suatu ketika Tuhan mangkel apa? Kecewa banget mau dimusnahkan. Musa ngomong jangan Tuhan. Terus buat apa kamu menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka keluar. Bangsa lain nanti akan ngomong. Tuhannya kejam ya gini-gini, betul enggak? Sampai akhirnya enggak ada dimusnahkan. Ya. Saya mengatakan dalam kehendak Allah, seperti itulah kita harusnya, kita menjadi partnernya Tuhan. Ya. Memang kehendak Allah itu ngomong ketetapan Tuhan di dalam segala hal. Ya. Tetapi ketika kita jadi partnernya Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berbisnis, cari partner orang benar atau orang yang enggak benar? Ayo, kok ragu-ragu semua ini? Hah? Atau nyari yang enggak benar semua ini kelihatannya? Pasti cari orang yang gena-gena, betul enggak? Ya bahasa Surabaya ben enak. Gena, orang yang benar, betul enggak? Dicek dulu. Wih, kelihatannya rumahnya mentereng, mobilnya bagus gini. Tapi kalau kelakuannya enggak benar, mau? Ya pasti nggak mau. Dia beli rumah dari kelakuannya nggak benar. Bisa-bisa kita nanti juga ikut tertipu. Betul nggak? Kita pasti cari yang benar. Sama yang saya katakan. Ketika kita berdoa, ya, kita harus jadi orang benar untuk jadi partnernya Allah. Karena kita bisa, bukan bisa mempengaruhi Tuhan, bukan. Memang kehendak Tuhan urusannya Tuhan. Tapi kita paling enggak kita bisa nego sama seperti Abraham tadi loh. Sama seperti Musa tadi loh, kita bisa nego.
Supaya apa? Tuhan ngomong, iya aku mau. Aku mau menyembuhkan orang ini saat ini. Saya ngomong gini bukan berarti ngeles loh Bapak Ibu, enggak. Ya, kadang kita ini pendetakan, iya belum waktunya Tuhan. Betul enggak? Lek doano gitu belum sembuh, bukan waktunya Tuhan. Ya memang betul, enggak ada salahnya. Tapi maksud saya kita bisa ketika kita iman kita bersepakat sama-sama. Tuhan itu bisa kok. Dia akan lihat doa orang benar. Tuhan akan menjawabnya. Karena dia tahu orang benar itu pasti mengenal kehendak Allah. Dan saya percaya sederhananya kehendak Allah itu selalu kehendak yang baik. Nggak mungkin ada rancangan sesuatu yang buruk di dalam Tuhan. Benar? Tuhan tidak pengen kok setiap anaknya sakit. Kalaupun Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan punya sesuatu yang mungkin di luar akal manusia kita tidak ngerti. Tapi saya percaya tetap ending-endingnya adalah Tuhan selalu tahu yang terbaik buat dia. Amin. Ya. Tapi Tuhan tidak ingin setiap kita itu menderita. Tuhan tidak ingin setiap kita sakit. Tinggal kita, ayo kita sepakat sama-sama. Kita memohon sama-sama supaya kehendak Allah terjadi. Amin. Yang terakhir. Yang terakhir adalah, lihat ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya yang begini belum pernah kita lihat. Ya. Orang itu pun bangun. Sebelum ngomong yang terakhir tindakan iman ini. Tadi kan poin yang pertama tadi imanmu dan imanku. Tadi saya ngomong gini kan. Tolonglah dengan apa yang ada. Saya tiba-tiba teringat minggu lalu ketika saya ber-CG. Saya waktu itu, saya sharing terlebih dahulu ketika di CG itu. Kemudian salah satu member CG itu sharing. Saya sharing aja ya, nggak apa-apa ya. Karena sudah merah tapi nggak apa-apa lah, sedikit aja. Karena poin 3 nanti saya cuma sebentar. Waktu itu saya cuma teringat, rasanya saya sudah pernah ngomong di tempat ini. Ketika kita berdoa buat orang sakit, belajarlah punya iman yang seperti anak kecil yang polos, yang lugu, percaya aja. Bener gak? Anak kecil itu percaya loh sama orang tuanya. Ya, apa yang diomongkan, ya percaya aja. Kayak gitu. Ya, lah waktu itu saya sharing di CG kayak gini. Saya pernah doain salah satu member CG. Dia lagi sakit mental, gangguan mental. Ya, dia dimasukkan orang tuanya ke RSJ situ di Menur situ. Ya. Ketika saya datang ke sana bersama dengan 2 orang, dua orang ini wanita, saya cowok sendirian. Di situ jadi ketika datang ke situ jalan di RSJ itu masuk di situ. Ada yang pernah ke situ? Bukan mantan pasien, bukan. Ya, tadi pendetanya kok kurang ajar gitu. Bukan. Pernah ke situ doain. Itu jadi masuk itu bukan kayak rumah sakit biasa ke kamar-kamar gitu, enggak. Kayak pavilionnya gitu, kayak ada vilanya gitu. Datang ke situ lah. Ketika kita jalan gini banyak yang gangguan jiwa lainnya itu gangguin yang 2 orang teman saya, bukan teman lah ya. Pokoknya anak CG digangguin takut. Dalam hati saya gini, kamu jangan takut, makin takut kamu yang digodain. Aku enggak digodain kan gitu kan. Ya, terus pokoknya gitu-gitu kan nggak enak mau doain gitu kan. Akhirnya sampai di pavilionnya itu ke member CG, yes, ngomong-ngomong panjang lebar ya. Kalau ngomong-ngomong sama orang gitu itu kan ya antara nyambung nggak nyambung, bener nggak? Bener ya? Pernah ngomong sama orang-orang kayak gitu? Jadi kita ini kadang kalau nggak nyambung ya kita ini ya bingung. Kalau nyambung ya, iki beneran tak? Bukan gitu kan? Ya, biasa kan? Karena kita anak Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang baik, ayo kita doa, gitu kan? Mau didoain apa? Itu yang membuat saya syok. Nggak tahu 2 teman saya syok apa enggak, saya enggak tahu. Doainku, habis gini dijemput papa pulang. Dalam hati lu normal juga ya orang ini ya kan gitu kan? Betul enggak? Ya, tapi dalam hati juga kayak gini. Beneran dijemput hari ini gitu kan. Ya,
Nah waktu itu ya sudah polos saja dia minta kayak gitu. Aku sepakat sama dia kayak gitu. Saya doa. Ya simpel, saya doa ya. Mari doa panjang lebar, Tuhan minta biar hari ini anak ini boleh pulang, dijemput papanya sesuai dengan permintaannya. Pokoknya kayak gitulah kurang lebih ya. Ya. Setelah itu amin. Amin sudah pamitan mau pulang, tiba-tiba ada suara orang laki manggil namanya anak itu tadi. Ya, bukan cuma manggil, dia ngomong gini, ayo ringkesi barangmu, baju-bajumu, kita pulang. Saya dalam hati, berdosa banget ya aku ya. Gak percaya mbak doa aku dewe gimana, kayak gitu kan. Bener gak? Kelihatannya Bapak Ibu ketawa, itu hal yang simple. Tapi bener itu saya gak bohong. Saat itu juga, jadi saya ini belum pulang dari rumah sakit, belum keluar dari yang pavilionnya tadi itu, apa yang model kayak villa itu. Baru balik badan gak berapa lama gitu, dengar orang manggil. Dan saya lihat papanya sungguhan jemput. Ya, makanya tadi saya katakan imanmu kita sepakat sama-sama apa yang ada pada kita. Ya, ketika saya sharing di CG itu, kemudian salah seorang member CG ibu ini sharing ini, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Ya, dia ngomong saya ini punya vertigo yang akut, dia bilang kayak gitu. Ya, sampai kadang saya lupa waktu itu dia lagi di luar kota mau perjalanan pulang ke Surabaya ke kemana gitu, dia nggak bisa pulang karena muntah-muntah, ya karena begitu akutnya. Terus akhirnya dia berdoa, ya pokoknya dalam waktu singkat lah, intinya dia disembuhkan total gitu. Dia pulang ke Surabaya, dia nggak minum obat waktu itu, pokoknya dia doa disembuhkan. Lah ketika sampai di Surabaya nggak berapa lama kemudian dia ini belanja ke pasar. Ya belanja ke pasar, dia biasanya ketemu mbak-mbak yang juga ya selalu belanja gitu. Katanya banyak ditempeli kuyuk gitu katanya di badannya. Ditanyain apa, sakit apa, gini. Terus dia ngomong karena dia barusan mengalami kesembuhan dari vertigonya yang dia mau saya doakan. Ya dia ngomong kayak gitu. Ya saya doakan berdasarkan kepercayaan saya, dia ngomong kayak gitu. Singkat cerita, pokoknya mau ya didoakan. Dan lebih luar biasanya lagi, ya dalam waktu cepat pokoknya, ya dia itu terus akhirnya waktu ketemu lagi setelah didoakan ibu, sorenya saya itu nggak minum obat, nggak ngapa-ngapain, itu tiba-tiba badannya jadi enteng katanya, ya, jadi enak semua. Dan akhirnya dia ngomong kayak gini, yang member CG ini cerita, ya kayak itu loh, Pastor Hendra yang di Tuhan Yesus ketemu perempuan Samaria itu yang lagi nimba air di sumur. Ya, itu kan setelah ketemu Tuhan Yesus masuk ke dalam kota memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Benar gak? Sama seperti itu yang tadi, yang mbaknya tadi ketemu di pasar itu. Setelah mengalami kesembuhan dia, itu loh Tuhannya, ibu itu loh hebat. Ya, kenapa saya cerita ini? Kalau Anda tidak punya apa-apa, paling tidak Anda punya iman berdoa. Sepakat sama-sama tunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Ya. Ayo, sekarang waktunya tindakan iman kita. Ya. Tindakan iman kita sama seperti, kenapa saya tulis tindakan iman? Kalau 4 orang tadi yang gotong si lumpuh tadi, dia tidak bertindak, ya apa caranya? Ketuanya sulit ini membahas si lumpuh itu penuh semua. Ya nggak akan jalan-jalan. Betul nggak? Cuman ngomong doang. Sama seperti juga si lumpuh ketika Tuhan Yesus ngomong, bangun dan berjalanlah. Kalau dia tidak mau bangun, dia tidur terus, ya nggak akan terjadi. Ya, Yakobus katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ayo jangan punya iman aja, mulai bertindak. Ya, nggak usah bingung, itu urusannya Tuhan, kita lakukan bagian kita. Tapi paling enggak tadi saya katakan, kita ini bisa kok nego sama Tuhan supaya kehendak Tuhan terjadi. Amin.